Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat dan di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tadi habis beli kangkung ya, sama beli kacang panjang. Dan ini aku lagi bersih-bersihin kangkungnya dulu ya teman-teman. Karena ternyata ini aku beli adalah kangkung dari air ya. Ini dari kangkung air gitu. Jadi aku mau mencucinya terlebih dahulu sebelum dimasukin ke kulkas teman-teman. Dan sebelum aku mencucinya aku bersihin ya ini. Aku buang-buangin si tangkai dan daun yang tuanya dulu teman-teman. Aku ambil yang mudanya. Ini kangkungnya masih segar teman-teman karena ini baru saja dipetik sama si penjualnya ya. Karena penjualnya kan rumahnya juga nggak jauh dari rumah aku. Dan aku tahu tanaman punya dianya di kolam gitu ya teman-teman, di kolam. Jadi ini masih segar, pagi-pagi dia itu jualan. Dan ini harganya murah saja. Kangkung ini kalau beli satu ikat itu 2.000 dan beli 3 ikat 5.000. Kacang panjang juga sama, satu ikatnya 2.000 dan 3 ikatnya 5.000 gitu ya. Dan sebelum aku masukin ke kulkas teman-teman, si kangkung ini aku pilah-pilah terlebih dahulu. Aku buangin jika ada daun-daun yang tua atau batang yang agak sedikit keras ya teman. Dan ini limbahnya untuk aku jadikan kompos ya. Dan selanjutnya teman-teman, sekarang akan aku cuci terlebih dahulu. Tapi aku mencucinya perlahan saja teman-teman ya, nggak begitu keras. Dan aku pun hanya mencucinya membilas dengan air bersih sekali saja ya. Karena nanti kalau mau dimasak kangkung ini akan aku cuci kembali ya teman-teman. Dan perbedaan antara kangkung darat dan kangkung air itu di sini teman-teman. Kalau kangkung darat saat disimpan di kulkas itu tidak boleh dicuci terlebih dahulu ya, karena dia itu akan membusuk. Tapi kalau kangkung air kita bersihkan aja terlebih dahulu teman-teman ya. Setelah itu kita tiriskan airnya lalu kita simpan di kulkas ya. Ini aman-aman saja, tidak busuk ya walaupun kita cuci, karena ini kan kangkung air. Yang penting kita di saat mencucinya si daunnya jangan diremas teman-teman, kita celup-celup saja ke air ya. Jangan sampai si daunnya itu kita remas. Kalau daunnya kita remas nanti si daunnya yang pecah itu akan membusuk teman-teman. Dan sayuran itu ya kalau satu udah busuk yang lainnya pun akan ikut busuk. Ya dicucinya dengan cara dicelup-celup seperti ini saja ya teman-teman. Tidak usah sampai diremas agar si daunnya itu tidak pecah. Aku mencuci kangkung ini di air yang mengalir seperti ini ya teman-teman. Walaupun dicelup-celup di ember tapi air ini mengalir teman-teman. Sambil aku jeli ya ngeliatin si sayurannya, khawatirnya ada ulat teman-teman ya. Karena kan di sayuran itu biasanya suka ada ulat tersembunyi. Jadi kita ini di saat membersihkan sayuran pun kita harus jeli melihat. Kalau ada ulatnya segeralah buang gitu ya. Karena ulat itu teman-teman, walaupun sayuran udah di dalam kulkas pun tidaklah mati. Dia itu akan tetap makan sayuran kita di dalam kulkas. Malah si ulatnya nanti jadi gemuk ya di dalam kulkas kita. Dan ini dia teman-teman, kangkungnya sudah selesai aku cuci dan akan aku tiriskan ya. Dan ini air cuciannya kan terlihat udah ada kotorannya mengendap di bawah, dan ini airnya aku buang dulu. Sekarang akan aku tiriskan kangkungnya di sini. Aku tunggu sampai si kangkungnya ini tidak jatuh gitu ya airnya, bukan sampai kering. Aku tidak menunggunya sampai kering, tapi sampai airnya tiris saja. Sementara itu teman-teman, sambil menunggu si kangkungnya itu tiris,
Aku sekarang mau memilah-milah kacang panjang, teman-teman. Dan kacang panjang ini tuh menurut aku tuh murah sekali ya, teman-teman, karena itu satu ikatnya gede ya. Menurut aku tuh sih gede ya. Dan sebelum kacangnya ini aku masukin ke kulkas, teman-teman, kacang ini akan aku pilah-pilah terlebih dahulu ya. Setiap sayuran yang mau masuk ke kulkas wajiblah dipilah-pilah ya, teman-teman, karena kan khawatir ada ulat ya. Dan si kacang ini aku pisahkan ya antara kacang yang mulus dan kacang yang buntet gitu ya, teman-teman, yang udah ada bijinya di dalam. Aku pisahkan gitu ya, teman-teman, karena kan kacang yang sudah ada bijinya di dalam itu, ini semua kacang ada bijinya ya, teman-teman, tapi ada bijinya yang muda dan ada bijinya yang udah agak tua gitu. Dan jika yang sudah kelihatan gitu bijinya, teman-teman, itu biasanya cepat rusak dan tidak bertahan lama. Tapi kalau kacang yang bijinya masih sangat muda di dalam itu dia bisa bertahan lama ya, teman-teman. Makanya aku pisahkan, teman-teman, antara si kacang yang akan bertahan lama dan yang akan cepat rusak. Karena yang sudah ada bijinya, daripada dia cepat rusak nanti di kulkas, aku akan mendahulukan ya memasaknya. Dan setiap bahan makanan yang akan kita masukin ke kulkas ya, teman-teman, kita itu wajib memilah-milah terlebih dahulu ya, agar si makanan kita itu bertahan gitu kesegarannya di kulkas ya. Dan seperti ini, teman-teman, ini tuh kuning ya, tapi dia itu bukan tua ya, ini tuh kuning, kacangnya muda saja. Tapi ya udahlah, aku dahuluin aja. Dan yang didahuluin di toples ini aku pisahin ya, teman-teman, dan kacangnya pun aku potong-potong seperti itu. Dan bagian kacang yang mulus aku tidak potong-potong ya, teman-teman. Aku hanya menyimpannya. Dan yang ada yang petot di ujung seperti ini, teman-teman, ya udah aku potong aja dan buang ya. Kita ini harus betul-betul teliti, teman-teman. Ada pula kacang yang bolong seperti ini. Dan yang bolong seperti ini dalamnya ada ulat, teman-teman. Dan yang ada ulat seperti ini nggak usah dimasukin kulkas ya. Kita buang saja kalau memang banyak bolongnya, tapi kalau memang bolongnya sedikit, kita potong aja yang bolong dan buang bolongnya. Tapi itu tadi bolongnya udah ada 3 ya, teman-teman. Tentu saja ulatnya pun udah ada beberapa ya di dalam, aku buang saja. Karena ulat kacang itu ya, teman-teman, kalau kita masukin ke kulkas, dia itu tidak mati, teman-teman. Ulat yang ada pada sayuran, entah sayur apapun itu ya, teman-teman, jika masuk kulkas harus dibuang terlebih dahulu ya. Karena kalau tidak dibuang itu dia akan ngegerogotin sayuran kita di dalam ya. Pernah aku sebelumnya nyimpan sawi ya, teman-teman, sawi hijau. Dan aku tidak teliti kalau ada ulat di dalamnya. Pas aku keluarin si ulatnya udah gemuk ya, dan sawiku itu udah di dalam kulkas itu udah dimakanin sama si ulatnya. Makanya sebelum masuk kulkas apapun itu sayuran kita teliti terlebih dahulu, jangan sampai ada ulat yang ikut. Dan ini, teman-teman, aku udah selesai ya memilah-milah sayurannya, memilah-milah kacang panjang ini, teman-teman. Dan sekarang akan aku masukin kulkas ya. Emang sih, teman-teman, tadinya tuh aku emang nggak boleh belanja apapun terlebih dahulu isi kulkas gitu ya. Karena aku rencananya kepengen ngebersihin kulkas ini, teman-teman. Tapi tadi tuh aku karena melihat sih sayurannya itu sangat segar-segar dan kangkungnya tuh sangat muda-muda. Jadi aku tuh kepengen beli, teman-teman. Ya udahlah gitu, aku beli aja. Padahal aku tuh rencananya udah nggak pengen beli-beli apa-apa dulu isi kulkas ya, karena pengen ngabisin yang ada dulu gitu ya, teman-teman. Karena kulkas ini udah minta dibersihkan. Sebenarnya kulkas mah tidak kotor, teman-teman, karena kulkas aku tuh selalu aku bersihkan secara berkala ya.
Setiap hari, setiap kali aku mau memasak dan mengambil bahan makanan dari kulkas, teman-teman. Tentu saja kalau ada yang kotor aku langsung bersihkan di setiap harinya. Jadi kulkas aku tuh selalu bersih ya. Tapi yang ingin aku bersihkan adalah ini, teman-teman. Ini adalah bunga es. Itu tuh udah tebal bunga esnya karena ini udah lama tidak aku bersihkan ya. Jadi yang harus dibersihkan adalah bunga esnya, teman-teman. Setelah food prep kacang panjang udah selesai, teman-teman, sekarang aku akan food prep kangkungnya. Dan ini adalah kangkung air, teman-teman. Setelah aku cuci, ini pun udah tiris airnya. Yang dimaksud tiris itu tidak ngucur lagi airnya, tapi ini kangkungnya masih basah ya. Dan sengaja kotak tempat food prepnya itu tidak aku kasih kertas ya. Jika memang kangkung darat aku menyimpannya dan sayurannya kan kering, tidak aku cuci dulu, teman-teman. Jadi aku selalu alasi dengan kertas. Tapi untuk kangkung air seperti ini tidak perlu dialasi kertas, teman-teman. Langsung aja masukin ke tempat ya, ke kotaknya seperti ini. Ini tuh dapat tahan ya beberapa hari ya, teman-teman, bahkan 1 minggu. Yang penting cara penyimpanannya yang baik, teman-teman. Jangan sampai si kangkung ini ada yang pecah-pecah ya. Kalau ada yang pecah ya atau keremas di saat kita membilasnya, dia itu akan membusuk, teman-teman. Tapi kalau kangkungnya dalam keadaan segar dan utuh, dia itu akan awet, teman-teman ya. Yang penting cara menyimpannya dengan baik, teman-teman. Maka dia itu akan awet. Nah, ini food prep kangkungnya pun udah selesai, teman-teman ya. Dan akan aku tutup. Ini tuh bukan food prep ya, teman-teman. Ini tuh hanya stok makanan yang ada saja. Kalau food prep kan mungkin stok makanan yang lengkap ya. Tapi ini tuh aku menyetok makanan yang ada saja. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kalau aku tuh memang tidak banyak menyetok sayuran di kulkas ya, teman-teman. Karena kan stok sayuran aku di halaman pun sudah banyak, alhamdulillah ya. Tapi ada juga yang harus aku beli, kalau tidak ada di halaman ya aku beli gitu. Semacam tahu ini ya, teman-teman. Tadi tuh aku ada beli tahu juga karena kan tahu tidak ada di halaman, teman-teman ya. Tidak ada di halaman, jadi aku harus beli. Dan setiap aku beli tahu, teman-teman ya, apalagi dalam stok yang banyak ya, tentu saja harus dibersihkan lagi ya, dicuci di rumah ya dengan air bersih. Dan setelah dicuci di rumah itu kita harus menaburi garam ya, teman-teman ya. Karena tahu ini setelah ditaburi garam itu direndam dengan air, teman-teman. Kalau dia tidak pakai garam, nanti tidak ada rasa si tahunya. Jadi aku pakai garam ya. Dan harus direndam pakai air ya, teman-teman, kalau nyimpen tahu biar tidak cepat basi. Dan sekarang aku food prep kangkungnya udah selesai, teman-teman ya. Dan tahu juga udah masuk ke toples dan sekarang akan aku masukin ke dalam kulkas ya. Tapi sebenarnya ya kulkas ini kan akan aku kosongkan dulu ya karena mau dibersihin bunga esnya. Tapi kan ini makanannya malah aku tambah ya. Tidak apa-apa, mungkin aku menunggu atau besok aku keluarin aja ya barang-barangnya, lalu aku bersihin aja kulkasnya. Dan setiap harinya, teman-teman, di saat aku mengambil atau memasukkan bahan makanan ke dalam kulkas ini, jika memang ada kotor sedikit pun, aku langsung bersihkan saat itu juga ya, teman-teman. Jadi emang seperti yang aku katakan tadi, kulkas aku tuh memang selalu bersih. Yang masalah itu bunga esnya, teman-teman. Mungkin karena kulkas aku itu satu pintu ya, teman-teman. Jadi si bunga esnya itu lekas gitu ya, lekas numbuh. Tapi maksud aku nggak cepet-cepet juga sih. Ini pun udah ada sampai 1 bulan ini nggak dibersihkan ya. Mungkin kalau 1 bulan ini memang udah saatnya dibersihin ya, teman-teman, kulkasku ini. Tapi besok sajalah aku bersihkan insya Allah karena makanannya pun akan aku keluarkan. Dan ini toge ya, teman-teman, toge yang aku bikin waktu itu ini tuh udah lama ya sebenarnya, tapi udah masih tinggal segini lagi, ya udahlah aku keluarin aja ya karena ini togenya pun udah lama ya, harus diganti dengan yang baru.
Oke teman-teman, ternyata kita ini sudah berada di penghujung video dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.